어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Kali ini kita akan membahas mengenai filsafat perpustakaan, yakni bagaimana memahami perpustakaan baik dari cara kerja pemustaka maupun koleksinya. Perpustakaan sendiri memiliki 4 fungsi utama, yaitu pusat pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, serta rekreasi. Adapun yang menjadi tanggung jawab perpustakaan yaitu menyediakan koleksi, mengolah koleksi atau informasi, serta melayankan kepada pemustaka. Jenis perpustakaan sendiri secara garis besar terbagi menjadi 2, yaitu perpustakaan tradisional dan perpustakaan hybrid. Perpustakaan tradisional ialah perpustakaan yang hanya menyediakan bahan pustaka dalam bentuk fisik. Cara kerja perpustakaan ini juga masih menggunakan cara manual. Berbeda dengan perpustakaan tradisional, perpustakaan hybrid menggabungkan bahan pustaka dalam bentuk fisik dan digital seperti menyediakan e-book dan database online. Adapun kendala yang sering ditemui di perpustakaan diantaranya yaitu keterbatasan akses internet, sistem informasi error, penempatan koleksi, ketersediaan koleksi terbatas, kemampuan pustakawan yang minim. Kendala lain yaitu tempat yang kurang nyaman, waktu yang tersedia terbatas, keterbatasan akses internet, jumlah peminjaman koleksi, serta keterbatasan dalam waktu peminjaman koleksi. Selanjutnya, mengenai pragmatisme perpustakaan. Kata pragmatisme sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata pragma yang berarti tindakan dan isme yang berarti paham atau ajaran. Jadi, pragmatisme dapat diartikan sebagai ajaran filsafat yang mengutamakan tindakan yang bermanfaat bagi pelakunya. Pendapat pertama datang dari C.S. Peirce yang menyatakan bahwa segala sesuatu memiliki arti. Sebagai contoh, yaitu pengalaman yang memiliki arti sebagai pembelajaran. Pendapat selanjutnya datang dari William James yang menyatakan bahwa kepercayaan agama bukan hanya aturan untuk mengatur tindakan, tetapi dapat menjadi solusi atau pedoman untuk memecahkan masalah. Definisi terakhir mengenai pragmatisme dikemukakan oleh John Dewey, di mana dia mengatakan bahwa pragmatisme merupakan perilaku yang dipengaruhi oleh insting genetik atau sifat keturunan seperti introvert, extrovert, temperamen, dan lain sebagainya. Beliau juga mengemukakan bahwa pragmatisme merupakan perilaku yang dipengaruhi oleh lingkungan. Selanjutnya yaitu mengenai aliran filsafat perpustakaan. Terdapat 5 aliran dalam filsafat perpustakaan, diantaranya yaitu aliran yang pertama yaitu aliran progresivisme, yakni pandangan yang bersifat fleksibel, artinya tidak kaku, tidak menolak perubahan, tidak terikat oleh doktrin, kemudian bersifat curious, artinya keinginan untuk mengetahui atau menyelidiki, serta open-minded, yang berarti toleran. Aliran progresivisme memiliki sifat negatif dan sifat positif. Adapun sifat negatif dari aliran ini yaitu tidak terikat agama, budaya, politik, otoritarisme, etika, epistemologi, serta aturan. Sedangkan sifat positif dari aliran ini yaitu kemajuan teknologi, pendidikan, mengatasi ketakutan, mengatasi tekanan masyarakat. Adapun contoh dari aliran progresivisme di perpustakaan yaitu pustakawan sanggup dalam melakukan pekerjaan teknis, peningkatan mutu layanan perpustakaan, keterbukaan ide atau gagasan, serta munculnya perpustakaan online atau perpustakaan digital. Aliran filsafat perpustakaan selanjutnya yaitu aliran esensialisme, di mana aliran ini berupa pandangan humanisme, yakni tentang nilai-nilai seperti konsep perpustakaan. Contoh dari aliran esensialisme misalnya berkaitan dengan tujuan perpustakaan, yakni menyediakan informasi, penelitian, pendidikan, rekreasi, pembentukan karakter, dan lain-lain. Kemudian berkaitan juga dengan literatur yang ada di perpustakaan seperti koleksi, fasilitas layanan, tandon, budaya, kesenian, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu mengenai kurikulum, yakni ukuran pendidikan yang ada di perpustakaan. Kemudian, perpustakaan juga harus sesuai dengan prinsip sosial atau kenyataan, yakni berkaitan dengan budaya, mata pencarian, kebiasaan, dan lain-lain. Artinya, perpustakaan harus mampu memberikan fasilitas sesuai dengan lingkungan sosial perpustakaan. Aliran filsafat perpustakaan yang ketiga yaitu aliran perennialisme.
Aliran perennialisme merupakan pandangan yang mengandung kepercayaan yang berpegang pada nilai dan norma yang bersifat kekal. Artinya, aliran ini berkaitan dengan agama dan budaya. Adapun contoh dari aliran perennialisme misalnya di perpustakaan, dengan pengaruh teknologi informasi dan kebiasaan baru, perpustakaan tetap menghimpun kebudayaan lokal, serta user pustakawan juga tetap berpakaian sopan ketika berkunjung ke perpustakaan sesuai dengan aturan yang ada di perpustakaan. Aliran filsafat perpustakaan yang keempat yaitu aliran rekonstruksionalisme. Aliran ini berupa pandangan yang mengubah dengan tujuan memperbaiki atau membangun. Misalnya, pada sistem otomasi perpustakaan yang dulunya masih menggunakan sistem otomasi manual, sekarang telah beralih menjadi sistem otomasi digital. Aliran filsafat yang terakhir ialah aliran eksistensialisme, di mana aliran ini menganut freedom atau kebebasan baik sikap maupun perbuatan. Contoh dari aliran eksistensialisme di perpustakaan yakni peminjaman buku tidak terbatas, waktu pengembalian buku bebas, koleksi beragam, katalog tidak perlu cetak, serta akses ke masyarakat umum. Itulah beberapa pembahasan mengenai filsafat perpustakaan. Thanks for your attention and see you in the next video.